Orang awam mengetahui bahwa sosok yang disebut Nyi Blorong hanya satu saja. Namun Nyi Blorong ini bukanlah nama pribadi melainkan sebuah gelar atau jabatan yang dimiliki oleh suatu sosok yang memiliki tugas sebagai gubernur dan penjaga harta kekayaan suatu kerajaan. Pada video ini saya akan mengisahkan beberapa Nyi Blorong yang pernah menjabat di Kegaiban Nusantara. Sejauh yang saya ketahui hingga saat ini, sudah ada 5 sosok yang telah menjabat sebagai Nyi Blorong. Sosok pertama yang menjabat sebagai Nyi Blorong adalah duta atau utusan Nin Musyu yang memiliki kerajaan gaib di Laut Merah dan sebagian Mesopotamia. Namanya Girin dan sebagai gubernur ia dikenal sebagai Eres Kila atau Nin Kila yang artinya Puan Kekayaan Bumi. Girin diutus oleh Nin Musyu ke Swetadwipa sekitar 30.000 tahun yang lalu dengan maksud untuk meluaskan wilayah sekaligus mencari sumber daya. Pada masa itu, Swetadwipa sudah terpecah-pecah. Sumatera, Jawa, dan Bali sudah terpecah. Kalimantan dan Sulawesi juga sudah terpecah. Laut menenggelamkan keseluruhan daratan utara yang posisinya membelah Jawa dan Kalimantan menjadi Laut Jawa. Saat itu Swetadwipa di bawah kekuasaan sosok yang kita kenal sebagai Ismaya, yang mana bertahta di Kahyangan bernama Kahyangan Taradipa. Untuk mengetahui mengenai Kahyangan Taradipa yang dibangun oleh Ismaya, silakan ditonton dulu episode Kahyangan Taradipa di segmen Antah Berantah. Ismaya dan rakyatnya hidup di alam eterik, sedangkan di alam material dihuni oleh makhluk semi-eterik ciptaan Avicenna, putra Manikmaya dari Kahyangan Janmaloka, diidentifikasi sebagai Batara Wisnu atau Jalapati dan Matsyapati. Namun, ia bukan sosok yang sama dengan Dewa Wisnu yang ada dalam agama Hindu. Makhluk ciptaan Avicenna itu disebut sebagai bangsa ulam. Secara penampilan, mereka berwujud humanoid. Namun DNA mereka lebih kental DNA Ithioid alias ikan. Tubuh mereka ramping, kulit licin berwarna abu-abu dan biru muda, punya insang untuk membantu mereka hidup di air, mereka bisa hidup di darat, rambut hitam, mata hitam, dan memiliki kemampuan supranatural. Daripada disebut sebagai manusia, lebih tepat mereka disebut sebagai yaksa air atau sejenis nimfa. Mereka mendiami nyaris seluruh daerah pesisir di Pulau Jawa pada masa itu. Selain bangsa ulam, ada bangsa Vanini. Mereka makhluk semi-eterik yang diciptakan oleh Ursalupi yang lebih dikenal sebagai para muni, Vanapatni, atau Sucifati dan bergelar Dewi Meranti. Vanini mendiami daerah hutan dan lembah. Bangsa Vanini memiliki kulit pucat, berbadan ramping, pakaian serba putih, rambut hitam, mata hitam legam, menganut sistem matriarki, tidak terlalu ramah, terkenal licik namun selalu menepati janji, dan memiliki kemampuan supranatural. Mereka dapat diidentifikasi sebagai yaksa hutan atau dryad, namun mereka sebenarnya adalah versi orisinil, bangsawan, dan darah murni dari entitas yang sering dipukul rata dengan disebut sebagai kuntilanak. Iya, benar, ada kuntilanak yang memang spesies suatu makhluk, namun juga ada kuntilanak yang merupakan arwah orang mati. Dan lebih banyak lagi makhluk yang menyamar. Daerah gunung-gunung dihuni oleh bangsa Diyu ciptaan Pinakaten atau yang dikenal juga sebagai Giripati, Raktavirya, Bogadana dan bergelar Batara Chandrakni. Mereka bertubuh tinggi besar, kulit kemerahan, rambut lebat, selalu bermusuhan dengan bangsa Vanini, punya kemampuan supranatural, dan sangat menyukai daging. Mereka dapat diidentifikasi sebagai buta atau raksasa. Pada saat Girin datang ke Pulau Jawa, ia harus berhadapan dengan 3 bangsa tersebut. Dengan sangat mudah Girin menaklukkan mereka, sehingga 3 bangsa itu pun banyak yang dijadikan budak untuk menambang kristal. Ia memerintah dengan keji dan semena-mena. Nyi Blorong adalah istilah yang termasuk baru, karena pada masa itu mereka menggunakan istilah Dewi Mahana untuk menyebut Girin. Kekuasaan Girin berakhir ketika ia dikudeta putrinya sendiri. Selama berkuasa di Jawa dan sekitarnya, Girin telah menikahi perwujudan Canghar setelah kematian, yaitu Batara Nagarupa dari Laut Selatan. Dari perkawinan itu, lahirlah 7 pasang makhluk mengerikan dan terkutuk. 7 pasangan itu kemudian mendirikan 7 klan siluman ular yang tersebar ke seluruh Swetadwipa. Selain kawin dengan Nagarupa, Girin juga kawin dengan pangeran dari bangsa Vanini, kemudian dikaruniai anak perempuan bernama Saila Putri dengan gelar Sefarukam atau Sarparukam. Tidak ada yang mengira kalau Saila Putri akan tumbuh menjadi wanita yang amat sakti. Selain karena masalah DNA, Saila Putri sebenarnya adalah titisan Batari Paramuni alias Dewi Meranti. Sebagai seorang titisan bangsa Dewata, ia menjadi sangat kuat, sakti, dan mendapatkan perlindungan dari Kahyangan.
Saila Putri menjadi satu-satunya keturunan Girin yang hidup sebagai seorang pertapa dan tekun bermeditasi serta berkultivasi. Tujuan kelahirannya adalah untuk membebaskan 3 bangsa dari perbudakan. Setelah tugasnya selesai, ia diangkat ke kahyangan dan didaulat sebagai Batari Kusumawardhani. Namun sayangnya, keturunan Girin dan para pengikutnya kemudian membangkitkan kejayaan kerajaan Sailasvarna, nama kerajaan yang didirikan Girin. Mereka melakukan kompetisi perebutan tahta yang akhirnya dimenangkan oleh Gitamarana. Ia kemudian naik tahta dengan gelar Maheswari Sarpapandura. Secara otomatis dia menjadi Dewi Mahana alias Nyi Blorong kedua. Gitamarana berkuasa cukup lama, yaitu hingga 5000 sebelum Masehi. Ia memerintah sama kerasnya dengan Girin, hanya saja ia sedikit lebih memiliki rasa kasihan dan terkadang berempati. Selanjutnya ia digantikan oleh Suganda, seorang pemenang kompetisi memperebutkan tahta Dewi Mahana. Suganda kemudian dilantik dengan nama kehormatan Nagarani Madudamati. Ialah Nyi Blorong ketiga yang bertahta hingga kisaran abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa kejatuhan Girin oleh Saila Putri, 7 klan siluman ular memisahkan diri dari kerajaan Sailasvarna dan mendirikan kerajaan masing-masing. Ketika Suganda naik tahta, ia berusaha menyatukan kembali 7 klan siluman ular di bawah satu panji-panji yang sama, yaitu kerajaan Sailasvarna. Untuk mencapai hal tersebut, otomatis ia harus menaklukkan para tetua dari 7 klan tersebut. Dengan kemampuan menggoda dan membujuk yang sangat handal, Suganda berhasil membujuk salah satu pemimpin dari 7 pemimpin klan siluman ular untuk memihaknya. Ia adalah seorang raja dari klan Raktamani bernama Pancamuka. Suganda tahu Pancamuka tertarik padanya, maka dari itu ia memikat raja itu dalam pesonanya. Suganda berjanji akan menjadikan Pancamuka sebagai suaminya. Dengan bantuan Pancamuka, Suganda berhasil mendapatkan dukungan klan Kalika, yang mana pemimpinnya yang bernama Anjani merupakan sahabat dekat Pancamuka. Lantas dengan bantuan Anjani dan Pancamuka, Suganda berhasil menaklukkan klan Harisheva dan menjadikan Raja Vaisrava sebagai sekutu. Selanjutnya Suganda mengutus Pancamuka untuk menaklukkan Ratu Sarpajala dari klan Nilambaka. Ratu Anjani diutus kepada Raja Cakra dari klan Rukam, dan Raja Vaisrava kepada Raja Gandamayu dari klan Panduru. Sedangkan Suganda pergi menyerbu kerajaan klan Pancavarna yang saat itu dipimpin oleh Ratu Sundari. Singkat cerita, Suganda berhasil menyatukan kembali 7 klan siluman ular. Lalu ia menyatukan semua kerajaan itu menjadi sebuah kekaisaran bernama Sarpaloka. Ia pun diberi gelar Parameshwari. Kekaisaran Sarpaloka atau para siluman ular ini tidak menganut sistem monarki absolut. Seseorang bisa menjadi penguasa melalui beberapa cara, menggulingkan tahta pemimpin yang sedang berkuasa, menang suatu kompetisi perebutan tahta, atau ditunjuk langsung oleh pemimpin yang saat itu berkuasa. Karena Kekaisaran Sarpaloka menganut sistem matriarki absolut, maka semua pemimpin tertinggi harus wanita. Setelah merasa cukup memerintah, pada kisaran abad ke-5 sebelum Masehi ia mengadakan kompetisi untuk menjadi penguasa. Semua wanita pun ikut dalam kompetisi. Singkat cerita, terpilihlah seorang wanita bernama Mayavati dari klan Harisheva. Mayavati kemudian ditabiskan sebagai Nyi Blorong keempat dengan gelar Mahasarpa Satrumardini. Ia adalah sosok yang dikenal sebagai Dewi Angin-Angin atau Dewi Naga Hijau. Pada kisaran abad ke-9 Masehi, Mayavati mengangkat seorang wanita manusia yang moksa menjadi putri sekaligus seorang wali, karena ia tidak memiliki anak perempuan. Wanita itu adalah Anggatri yang kemudian berganti nama menjadi Maheswari. Dari seorang wali, akhirnya ia naik tahta menjadi Nyi Blorong kelima yang bertahta hingga saat ini. Anggatri sangat ambisius, ia bahkan melanggar tabu dengan melakukan interaksi dengan manusia, bahkan menjalin kerjasama dengan mereka demi tujuannya. Ia adalah sebuah aib bagi bangsanya sendiri.